Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwidianingrum, NPM 174100059, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Kali ini saya sedang melakukan ujian praktik microteaching magang 3. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teks anekdot kelas 10 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Widya. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik dan tetap sehat selalu ya. Di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kebersihan dan selalu menjaga kesehatan kita. Contohnya misalnya kita harus sering mandi nih, apalagi kan ini daring ya. Biasanya pasti pada malas mandi ya kan? Baiklah, sekarang sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing agar ilmu kita bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai? Sekarang mari kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Apa yang akan kita pelajari kali ini? Baiklah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat dan mengonstruksi makna yang tersirat dalam sebuah teks anekdot. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu teks anekdot? Ada yang pernah mendengar? Pasti sudah dong. Gini, Ibu punya misal ya, ini contoh, mungkin kalian pasti pernah membuat guyonan bersama teman-teman kalian mungkin, tapi di dalamnya terdapat sebuah informasi kritikan, menyindir seperti itu. Itu permisalan agak mirip seperti itu ya. Jadi kita akan membahas tentang teks anekdot. Teks anekdot itu apa? Oke, sekarang mari Ibu jelaskan bersama-sama ya. Kita belajar bersama. Sebelumnya kita lihat contoh teks anekdot sosial ini dulu. Dilihat bagaimana bentuknya. Sekarang mari kita lanjutkan. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud tertentu untuk melakukan sebuah kritikan. Biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Kalau kita kan biasanya membuatnya mungkin bersama teman-teman membahas soal sesuatu kali ya. Tapi di sini agak menyindir tentang sesuatu informasi dan ditujukan terhadap kepada orang, tokoh-tokoh yang terkenal seperti itu. Apa saja struktur teks anekdot itu? Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi itu apa sih? Abstraksi itu menjadi struktur yang paling awal di teks anekdot ini. Berfungsi untuk menggambarkan mengenai teks anekdot secara umum ini, agar pembaca dapat membayangkan apa isi yang ada di teks tersebut. Kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi itu merupakan kejadian pada cerita atau bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita itu dapat terjadi. Yang ketiga, krisis. Krisis adalah bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik yang tidak biasa, seperti itu. Mungkin bisa juga yang dialami penulisnya sendiri. Kemudian ada reaksi. Ini juga berhubungan dengan struktur krisis ya yang di atasnya, yang merupakan bagian yang melengkapi penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang unik dan juga berbeda. Kemudian yang kelima ada koda. Koda ini seperti penutup
apa ya? Yang terakhir coda. Coda ini seperti penutup yang merupakan bagian cerita yang menutup teks anekdot tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot yang pertama yaitu berupa teks yang mendekati perumpamaan. Misalnya nih, berdasarkan imajinasi seseorang yang berdasarkan kenyataan yang ada, yang bersifat nyata di lingkungan masyarakat yang sedang terjadi saat ini. Kemudian yang kedua yaitu menampilkan tokoh-tokoh atau publik yang terkenal gitu, publik figur terkenal di kehidupan sehari-hari atau orang penting. Biasanya ini di dalam dunia nyata mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari juga. Misalnya orang pemerintahan, ya seperti itu dan lainnya. Kemudian yang ketiga, memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon. Seperti itu, kita membuat guyonan seperti itu ya. Tapi di sini memberikan informasi untuk memberikan kritik di dalamnya dengan cara yang berbeda tentunya karena dibuat guyonan. Kemudian yang keempat ada terselip kritikan. Nah, itu tadi menjadi salah satu tujuannya di teks anekdot ini ya membuat sesuatu kritikan untuk seseorang agar dapat diterima oleh masyarakat namun dengan cara yang baik gitu ya. Lalu sekarang selanjutnya adalah kaidah bahasa teks anekdot. Kaidah-kaidahnya yaitu yang pertama, memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif dan efektif atau retorik. Jadi bahasa di sini harus kita ukur ya, harus kita perhatikan. Jangan sampai walaupun itu modelnya kritikan tetapi maksudnya kasar. Kemudian yang kedua, menulis sesuai struktur. Dimulai tadi ya, abstrak tadi sampai ke bagian kode. Kemudian yang ketiga, menyatakan peristiwa secara bagian dari peristiwa itu menggunakan konjungsi. Selanjutnya, memakai keterangan waktu dan waktu lampau. Jadi itu menceritakan sebuah kejadian ya, jadinya waktu lampau. Kemudian memakai kata predikat atau kata kerja. Selanjutnya memakai kalimat yang berbau perintah. Kemudian yang terakhir yaitu dibuat secara berurutan atau kronologis. Jadi semuanya cerita itu harus dimulai dari hal awal sampai ke akhir urut begitu ya. Menurut kalian sudah paham bagaimana itu tadi struktur, ciri, kaidah, pengertian? Nah, sekarang ini kalau masih bingung, Ibu akan memberikan sesuatu. Nah, kalau masih bingung dan masih kurang jelas, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dan sebagai referensi kalian harus mencari contoh agar dapat memahami teks anekdot dengan baik ya. Nah, ini ada tugas yang Ibu berikan. Silahkan dikerjakan di rumah dan akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya bersama-sama. Dan nanti salah satu teman kita harus saling menanggapi ya. Minggu depan kita juga akan belajar membuat teks anekdot ya. Sekarang selesai sudah materi kita. Itu tadi penjelasan dari Ibu tentang teks anekdot. Sudah paham kan? Jadi
Marilah kita tutup pertemuan kita. Terima kasih yang sudah hadir dan menonton materi Ibu ini. Sekarang jangan lupa tetap selalu di rumah, belajar di rumah juga, karena belajar itu penting tentunya ya. Dan tidak lupa untuk berdoa selalu agar wabah ini cepat selesai dan kita dapat bertemu kembali bersama, agar kita lebih akrab karena kita belum bertemu juga. Nah, baiklah, sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.